Shalom, perkenalkan nama saya Bintang Prapaung. Perkenalkan, nama saya Misal Evangelista Maliwemu. Perkenalkan, nama saya Natasha Anastasia Magrisa. Perkenalkan, nama saya Stefanus Dindra Bagaskara Birto. Pada video kali ini, kami akan membahas suatu topik adat istiadat yang cukup menarik dan juga sangat terkenal di Nusa Tenggara Timur, yaitu kawin tangkap di Pulau Sumba. Hah? Kawin tangkap? Penculikan? Woi, woi, woi. Loh, kok ada penculikan? Loh, kok kerasan? Jadi teman-teman, ini merupakan salah satu kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyak sekali kebudayaan, suku, bahkan tradisi. Nah, salah satu contohnya merupakan kawin tangkap dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Memang seperti apa sih kebudayaannya? Seperti apa sih tradisinya? Kenapa diculik? Kok kawin tangkap? Ada apa nih? Nah, untuk itu kita dengarkan penjelasannya baik-baik sampai akhir ya. Next. Sekarang kita masuk ke dalam penjelasan kawin tangkap. Kawin tangkap adalah salah satu bentuk tradisi di mana pihak laki-laki akan menangkap atau mengambil perempuan dan membawanya pulang untuk dijadikan seorang istri. Perempuan itu bisa ditangkap di rumahnya ataupun di tempat lain. Setelah proses itu, barulah pernikahan secara adat dilakukan. Namun, dalam tradisi lama Sumba, kawin tangkap ini tidak serta-merta dapat dilakukan, karena tradisi kawin tangkap biasanya dilakukan satu, untuk menjaga dan melestarikan hubungan keluarga. Kedua, perjanjian anak mantu sejak lahir dengan tujuan kekayaan yang ada hanya berputar di dalam lingkup keluarga. Tiga, peran keluarga yang dominan dalam pencarian jodoh. Keempat, pemberian hadiah oleh pihak laki dengan maksud tujuan mendapatkan anak perempuan sebagai gantinya. Tradisi ini sering dilakukan oleh keluarga yang kaya karena terkait dengan mahalnya mahar yang harus dibayarkan kepada pihak perempuan. Perempuan yang akan ditangkap sudah dipersiapkan dan telah didandani dengan pakaian adat lengkap. Begitupun juga dengan pria yang akan menangkap perempuan itu sudah lengkap dengan pakaian adat dan menunggangi kuda yang berhias kain adat. Setelah proses penangkapan itu, pihak keluarga laki-laki akan memberikan satu ekor kuda Sumba dan satu parang Sumba sebagai bentuk permintaan maaf kepada pihak perempuan dan mengabarkan jika perempuan telah berada di rumah pihak laki-laki. Namun, tradisi kawin tangkap yang terjadi sekarang sudah melenceng dan tidak sesuai lagi dengan tradisi yang ada. Dan hal ini akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Nah, itu adalah tradisi kawin tangkap yang terjadi di zaman dahulu atau di zaman nenek moyang. Di zaman sekarang, kawin tangkap masih tetap dilestarikan, tapi ada sedikit yang berbeda. Apa perbedaannya? Teman-teman bisa saksikan pada cuplikan video berikut. Dari cuplikan video tersebut, teman-teman bisa melihat bahwa praktik kawin tangkap yang terjadi di zaman sekarang sangat berbeda dengan tradisi kawin tangkap yang terjadi sejak zaman dahulu. Praktik kawin tangkap sekarang ini lebih kepada penculikan dan juga pelecehan terhadap perempuan. Perempuan-perempuan di Pulau Sumba ditangkap di tempat-tempat tertentu seperti di pasar, di pusat-pusat keramaian, atau bahkan di rumahnya, kemudian dibawa ke rumah seorang pria yang tidak dikenal atau tidak disukainya untuk dijadikan istri. Praktik kawin tangkap saat ini lebih kepada perendahan kepada perempuan. Selain itu juga merupakan penyimpangan terhadap budaya dan juga merusak tatanan asli dari budaya itu sendiri.
Menurut kelompok kami, praktik kawin tangkap sekarang ini lebih kepada kasus kriminalitas dan juga diskriminasi kepada perempuan yang bertopengkan serta bertamengkan budaya. Para pihak-pihak tertentu atau oknum-oknum tertentu sengaja memanfaatkan budaya yang sudah diturunkan oleh nenek moyang sejak turun-temurun, kemudian menggunakannya untuk melakukan kriminalitas dan juga diskriminasi terhadap perempuan. Mereka mengambil perempuan untuk dijadikan istri tanpa memandang pendapat atau juga hak-hak dari perempuan itu tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen dan juga bagaimana pandangan Alkitab terhadap kawin tangkap ini? Simak penjelasan berikut ini. Menurut Alkitab, yang kalian bisa baca dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3-5. Di sini tertulis, "Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan, menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah." Semua budaya di Indonesia, semua tradisi di Indonesia, itu sangat indah, sangat indah. Namun apakah tradisi budaya kawin tangkap ini masih relevan untuk kita lestarikan untuk saat ini? Menurut kelompok kami, jawabannya tidak. Karena apa? Karena untuk saat ini, kawin tangkap ini hanya berupa pernikahan tanpa kasih, tanpa rasa sayang, tanpa rasa cinta. Dan ini pun secara tidak langsung merendahkan martabat seorang perempuan. Dan juga ini merupakan penyimpangan sosial yang berkedok, bertopeng, berlindung, bertameng pada budaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan terima kasih.